Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C yang beranggotakan Aryenika Febriana, Farisa Azhara, Santi Nurul, dan Ines Yuliani akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Ilmu Teknologi dalam Bidang Pendidikan Agama Islam. Pengaplikasian teknologi dalam bidang pendidikan agama Islam menjadi salah satu strategi untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran memiliki aspek penting yaitu kemampuan siswa dan guru agar bisa melakukan komunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Zaman sekarang, teknologi informasi memberikan banyak inovasi ke semua orang. Begitu juga dengan guru yang mengajar pendidikan agama Islam. Contoh aplikasi ilmu teknologi dalam bidang pendidikan agama Islam yaitu 1. Email, 2. Google Classroom, 3. Gmeet, 4. e-learning. Pertama, kita akan membahas tentang email. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Surat elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun, pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. 2. Kelebihan email. Kelebihan email diantaranya yaitu 1. Dapat mengirim dan menerima pesan dengan cepat. 2. Gratis untuk digunakan tanpa biaya tambahan. 3. Lebih rapi dan terstruktur. 4. Praktis digunakan dalam mengirim dan menerima pesan. 5. Lebih terlihat profesional. 6. Keamanan data dan privasi yang terjaga. 7. Dapat diakses di mana saja. Dan terakhir bisa digunakan untuk menyimpan dan memverifikasi layanan online. 3. Kekurangan email. Kekurangan email antara lain 1. Membutuhkan koneksi internet. 2. Tidak semua orang mengetahui cara menggunakan email. 3. Dapat digunakan untuk tindakan kriminal. Dan 4. Membutuhkan perangkat elektronik pintar seperti laptop atau Android. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farisa. Waktu dan ayat silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Classroom. Pengertian Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya, dan digunakan untuk membantu siswa menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir di kelas. Yang kedua yaitu kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Guru bisa tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai memberikan tugas-tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau bagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom. Yang kedua, hemat dan efisien waktu. Tidak ada waktu yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat secara online. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Bisa melalui diskusi online atau memberitahu tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Yang keempat, penyimpanan data yang terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu dan guru dapat menyimpan bahan e-learning. Yang kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Siswa memperoleh update materi tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran saat ini, sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan mengaksesnya. Yang ketiga, fitur-fitur Google Classroom. Yang pertama, tugas. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, komunikasi yang lancar. Yang keempat, laporan originalitas. Yang kelima, arsip pembelajaran. Yang keenam, aplikasi seluler.
Yang ketujuh, keamanan pribadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi Nurul. Google Meet. Yang pertama, pengertian. Google Meet merupakan fitur dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perkantoran ataupun belajar mengajar secara online dengan menggunakan fitur panggilan video berkualitas tinggi. Grup yang dapat mencapai 250 orang. Layanan ini cukup mudah dan praktis digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan menggunakan Google Meet, kita dapat merekam atau merekord pembelajaran online yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara fleksibel. Yang kedua, manfaat. Yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antar peserta didik dengan guru atau instruktur. Dua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran yang fleksibel. Tiga, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. 4. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang ketiga, fitur-fitur Google Meet. Yang pertama, pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui web, aplikasi Android atau iOS. 2. Integrasi dengan Google Calendar yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal rapat. Yang ketiga, dapat dilakukan untuk berbagi layar untuk presentasi dokumen. 4. Tersedia fitur chat sehingga pengguna dapat melakukan diskusi atau mengirim pesan. 5. Host memiliki akses penuh untuk menolak atau mengizinkan pengguna untuk terhubung. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan Google Meet. Kekurangan. 1. Versi gratis tidak mensupport record. 2. Berbagi layar terasa berat dan lambat. 3. Tidak dapat mengubah layar background. 4. Belum ada Google Meet versi desktop. Kelebihan. 1. Mudah untuk bergabung. 2. Akses menggunakan akun Google Meet. 2. Akses menggunakan akun Google. 3. Waktu pertemuan cukup panjang. 4. Terhubung ke Google Drive. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani. Pengertian e-learning. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Itu menurut Michel 2003. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian e-learning dari beberapa sumber. Yang pertama dari Chandrawati 2010, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua, menurut Ardiansyah 2013, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Yang kedua, ada karakteristik e-learning. Menurut Rosenbrand 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Karakteristik e-learning menurut Nur Salam 2008 adalah yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, baik digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Yang ketiga, manfaat e-learning yang pertama, ada fleksibel. Yang kedua, belajar secara mandiri. Yang ketiga, efisiensi biaya.
Yang keempat, kelebihan e-learning. Kelebihannya ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media, menurut Sujana 2005. Menurut Pro 2009, e-learning memiliki banyak kelebihan, yaitu yang pertama, lebih mudah diserap, yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya, yang ketiga, jauh lebih ringkas, yang keempat, tersedia 24 jam per hari sampai 7 hari per minggu. Selanjutnya, kekurangan e-learning. Kekurangan e-learning menurut Gavrilova 2006 adalah pembelajaran dengan model e-learning membutuhkan peralatan tambahan yang lebih seperti komputer, monitor, keyboard, dan lainnya. Kekurangan e-learning yang diriwayatkan oleh Nur Salam 2008 sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan belajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada kependidikan. Yang keempat, berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.